Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyatin yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu li nurihi may yasha' wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayat tawilah, yakni qala Anas wa kana Abdullah bin Amr ibn al-As yuhaddisu annahu bata ma'ahu salasan layal summa fi akhiri illam yakum baini wa baina walidi ghadabun wala hajrun wa qala fi akhir, yakni ma huwa illa ma ra'ait ghaira anni la ajidu fi nafsi ghillan li ahadin minal muslimin wa la aqtubuhu ala khairin a'tahu Allahu iyahu. Faqala lahu Abdullah bin Amr, hadhihi allati balaghat bika wa hiya allati la nutik. Akhrajahu Ibnul Mubarak fi Az-Zuhd. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh ahli baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa peserta yang hadir pada kesempatan kali ini. Ya, ini adalah seri untuk metode penelitian dan di awal ya di pertemuan yang pertama kita akan bahas tentang paradigma dalam penelitian. Ya, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat apa? Surat An-Nur ya. Surat An-Nur ayat ke-35 ya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, tadi sudah saya sebutkan ayatnya. Ya, ini ayat cukup panjang. Ya, bicara tentang Allah samawati wal ard. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemberi cahaya langit dan bumi. Kita ambil di akhirnya di sini ada apa? Nurun ala nur, ya, cahaya di atas cahaya. Artinya cahaya kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan di atas segala cahaya, ya. Nah, konteksnya dengan penelitian adalah bahwa dalam penelitian ya yang dicari itu adalah sebuah kebenaran. Maka kebenaran yang sebenar-benarnya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kama qala Allah azza wa jalla, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, kebenaran itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya kalau kita melakukan penelitian itu kan mencari sebuah kebenaran dan kebenaran yang sebenar-benarnya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini riwayat nanti boleh cari terjemahannya ya. Ini terkait cerita tentang bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya itu sedang duduk-duduk ya. Dikatakan bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kami ya para sahabat itu sedang bersama Nabi SAW, kemudian apa? Yatlu'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu beliau bersabda bahwa akan lewat, akan datang ya seorang laki-laki dari penduduk surga gitu ya.
Nah, jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW kan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ya. Rasul SAW itu tidak pernah berdusta ya, ketika berbicara pasti itu nyata dan betul. Maka ketika beliau mengatakan yatlu alaikumul ana rajulun min ahli jannah ya, akan datang kepada kalian itu, akan lewat, akan tiba seorang laki-laki dari penduduk surga. Ya, kemudian apa? Fattala rajulun minal ansor. Kemudian datanglah seorang laki-laki dari kalangan ansor, tantifu lihaituhu mimma'in wudu'ihi. Ya, jadi dia laki-lakinya itu dia apa? Nampak apa? Dari bersahlihiyatuhu minal ma'. Jadi apa? Jenggotnya itu basah karena air wudhu ya. Mu'alliqun alaihi biyadihi shimal ya. Kemudian apa mu'alliqu ya, artinya ya dia bawa sendal gitu ya, apa sendal. Falam maka minal ghaddi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hari berikutnya ya ternyata Rasul juga bersabda lagi, yatlu alaikumul ana rajulun min ahli jannah. Ya, juga akan tiba, akan datang seorang laki-laki kepada kalian itu, seorang laki-laki dari penduduk surga gitu ya. Jadi sampai 3 kali ya. Jadi Nabi SAW itu bersabda sampai menyebutkan sampai 3 kali gitu ya. Jadi akan datang kepada kalian itu penduduk surga ya. Maka kemudian apa? Kemudian di sini ada Abdullah bin Amr bin Al-As itu penasaran gitu. Kenapa sih orang ini kok bisa dijamin masuk surga gitu ya? Artinya Rasulullah SAW itu mengatakan beliau itu ahli jannah gitu. Kenapa gitu ya? Maka kemudian akhirnya karena penasaran, kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As ini kemudian melakukan penelitian gitu ya. Jadi beliau datang ke rumah dari rumah orang tersebut, kemudian menyatakan ya ada permasalahan dengan keluarga, kemudian ingin menginap ya di rumahnya. Ya sebenarnya menginap ini adalah untuk melakukan penelitian, ingin tahu sebenarnya. Ya jadi apa sih karakter dari penduduk surga itu, gitu kan ya. Jadi penasaran, maka kemudian Abdullah bin Amr ini beliau itu apa menginap nih kurang lebihnya itu 3 malam ya. Ma'ahu salasal layalin ya, jadi 3 malam. Nah, ketika sudah menginap semalam seperti sehari semalam, ternyata sudah sampai ketiga hari itu ternyata nggak apa ya, tidak menemukan ya bahwa laki-laki itu ya biasa saja. Maksudnya itu ya sholat di situ disebutkan kan ya, jadi dikatakan itu bahwa laki-laki itu ya ya sholat gitu ya, dikatakan bahwa falam yarohu yaqumu minalaili bisyai'in ghairu annahu idza taqallaba ala firasihi dzakarallah wa kabbarahu hatta yaquma lis-sholatil fajr. Ya, jadi ya biasa aja sholat gitu ya, kemudian juga zikir gitu ya. Nah, kemudian sampai di akhir ketiga, di malam yang ketiga selesai itu kayaknya nggak ada gitu ya. Nah, maka kemudian beliau langsung jujur mengatakan ya, wahai paman, sesungguhnya bahwa saya tidak ada masalah dengan keluarga saya sebenarnya gitu, tapi saya sengaja menginap di rumah paman ini ya, karena Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, walakin nisami itu Rasulullah SAW. Jadi karena saya mendengar dari Rasulullah SAW itu yakul laka salasan marrotin ya, laka salasa marrotin ya. Jadi sampai 3 kali. Jadi engkau itu, Anda itu adalah penduduk surga gitu. Jadi penasaran kayak gimana sih? Maka seperti apa sih tanda-tandanya ya? Ya ma huwa illa ma ra'ait ya. Saya itu kemudian tadi laki-laki itu mengatakan, yang penduduk surga itu mengatakan apa? Ma huwa illa ma ra'ait ya. Saya ya seperti yang apa Anda lihat, seperti yang engkau lihat gitu ya, seperti ini ya. Kemudian apa oh ternyata sudah observasi, nanti kalau dalam penelitian itu ya sudah observasi langsung bahkan sampai partisipatori ya gitu, melihat langsung gitu, tapi ternyata nggak ditemukan datanya. Nah, karena observasi akhirnya langsung ke interview, wawancaranya bagaimana. Ya ngomong tadi kan, saya sebenarnya nggak ada masalah sih dengan keluarga, cuman saya itu ingin membuktikan bahwa Anda itu adalah menurut Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah penduduk surga gitu ya. Tapi ternyata biasa aja. Maka kemudian ya fansaraftu anhu
falamma wallaitu da'ani waqal ya. Maka kemudian dia berpaling dan tapi kemudian ketika mau pergi kemudian dia memanggilku lagi menyebut da'ani ya kepada Abdullah bin Amr bin Al-As kemudian mengatakan laki-laki penduduk surga ini mengatakan ma huwa illa ma ra'ait ghaira anni la ajidu fi nafsi ghillal li ahadin minal muslimin ya. Saya itu ya seperti apa yang Anda lihat ya, tetapi ya saya itu tidak pernah ada la ajidu fi nafsi ya tidak pernah ada dalam diri saya itu ghillan li ahadin minal muslimin. Tidak ada rasa iri ya, tidak ada rasa dengki ya, tidak iri kepada apa kaum muslimin. Wala aksuduhu ala khairan a'tahullahu iyahu. Saya juga tidak pernah hasad, saya tidak pernah iri kepada ya orang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan gitu ya. Nah, kemudian Abdul mengatakan faqallahu Abdullah bin Amr bin Al-As ya hadhillati balagat bika. Ya, ini ternyata yang menjadi karakter dari Anda yang disebut oleh Rasul SAW itu sebagai penduduk surga. Wahiyallati la nutiq yang itu memang apa artinya itu ya mungkin mudah diucapkan tapi sulit dilakukan ya. Jadi hasil dari observasinya tidak menemukan, tapi kemudian menemukan dengan apa hasil dari apa yang disebut dengan interview atau wawancara, diskusi, ngobrol gitu ya. Nah, itu adalah spirit ataupun energi bagi kita untuk melakukan sebuah penelitian. Jadi mau kuliah, mau tidak kuliah, ya kita harus melakukan penelitian, mencari sebuah kebenaran itu seperti apa sebenarnya. Oke, ya. Dari situ kemudian kita akan melihat, kita akan belajar bersama terkait dengan apa yang dimaksud dengan pengertian, ya, pengertian dari penelitian. Apa yang dimaksud dengan penelitian, ya, dari sisi definisi atau pengertian, ya, yaitu secara etimologi dan ya terminologi, ya. Kemudian kita akan belajar pada hari ini yaitu terkait dengan paradigma penelitian. Nanti berikutnya itu ada desain penelitian, kemudian ada jenis-jenis dari penelitian, ya data kualitatif ataupun kuantitatif, ya kemudian juga Islamic paradigm, ya nanti ada cyber community dan juga actionnya adalah diharapkan karena kita itu kuliah ya jadi ya penelitian lah dengan melaporkan dengan menulis dari laporan penelitian. Jadi penelitiannya itu adalah tindakannya, prosesnya, ya proses untuk melakukan penelitiannya, nanti hasilnya adalah tulisan, ya tulisan dari laporan penelitian ataupun juga jurnal ilmiah yang dipublikasikan. Nah, ya, jadi tadi salah satu dari skill kenapa kita harus kuliah atau kuliah itu minimal kita tuh memiliki dua skills, dua kemampuan ya. Pertama adalah mampu untuk mengungkapkan ide dan gagasan, ini melalui latihan di presentasi. Yang kedua adalah writing skills ya, kemampuan untuk menulis, khususnya menulis yang ilmiah. Oke ya. Baik. Nah, kita bicara tentang penelitian dalam konteks perkembangan dari ilmu pengetahuan ya. Jadi periodisasi perkembangan ilmu pengetahuan ya filsafat dan ilmu pengetahuan. Jadi kita akan lihat bagaimana awal dari periode klasik di sini ya zamannya Sokrates, Plato, Aristoteles, Plotinus dan yang lainnya. Jadi 6 sebelum Masehi ya sampai 6 Masehi ya. Nanti Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu lahir di era 7 Masehi ya di sini nih ya. Jadi kalau kita melihat dari ilmu pengetahuan, kenapa? Karena penelitian itu tujuannya itu adalah mengembangkan ilmu pengetahuan. Maka sebelum kita bicara tentang bagaimana melakukan penelitian, maka kita perlu paham dulu tentang perkembangan dari ilmu pengetahuan ya.
misalnya di hampir keseluruhan ilmu pengetahuan selalunya yang tercatat itu adalah zaman ataupun juga periode klasik ya, di mana di sana Yunani ya mencapai puncak kejayaan dengan berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang di sana ya, 6 sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi, 600 ya, 500, 450 terutama, 250 terutama gitu ya, sebelum Masehi. Kemudian juga abad ke-6 setelah Masehi ya. Jadi abad ke-6, abad Masehi itu kan berarti ya disepakati ketika apa Nabi Isa alaihissalam itu lahir. Jadi 1 Masehi gitu ya. Nah, dari periode klasik ini muncullah kemudian periode abad pertengahan. Ini yang disebut dengan abad pertengahan. Jadi eh, abad ke-7 sampai ke-14 Masehi. Ya, di sini ada apa filsafat abad pertengahan. Ya, ini ada abad ke-8. Ini di sini nanti yang sebenarnya Islam itu berjaya di sini ya. Hegemoni gereja, kemudian teologia ya. Di sini ada banyak tokoh-tokohnya ya, terutama nanti ada Santo Thomas Aquinas ya. Ini periode pertengahan memang periode di mana gereja itu sangat mendominasi khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan, sehingga nanti berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang yang tidak sesuai dengan doktrin gereja itu nanti akan apa di istilahnya itu dilawan ataupun juga apa akan dihukum ya, akan diberikan sanksi ketika mengembangkan ilmu pengetahuan yang tidak sesuai dengan apa doktrin gereja. Salah satunya adalah teori tentang misalnya heliosentris ya, tentang matahari itu sebagai pusat tata surya misalnya gitu. Kalau gereja kan mengatakan ya bumi sebagai pusat tata surya, tapi kemudian ilmu pengetahuan mengatakan ya langit apa matahari. Nah, dari situ kemudian Galileo Galilei itu kemudian dihukum dan juga banyak juga dihukum mati ya, banyak ilmuwan yang lainnya juga ya. Nah, dari sini kemudian karena doktrin gereja yang anti dengan ilmu pengetahuan yang ada di luar Bible mereka, maka muncullah satu peristiwa ataupun juga gerakan Renaissance ya, atau gerakan pencerahan atau Aufklärung. Ini di abad ke-15, 16 dan 17 Masehi ya. Ini periode dari abad modern. Ya, jadi kalau ditanya modern itu di mana? Mulai dari sini nih ya, dari abad ke-15 sampai ke-17, di mana di sana muncul berkembang pemikiran mulai dari rasionalisme ya, kemudian empirisme, kemudian idealisme ya, positivisme, di antaranya tokoh-tokohnya itu ada Copernicus, ada Kepler, ada Galileo Galilei, kemudian juga René Descartes, ada Isaac Newton, ada Immanuel Kant dan lain sebagainya. Tapi dari sini kemudian karena munculnya rasionalisme, empirisme, idealisme dan positivisme, kemudian di situ ilmu pengetahuan itu terpisah gitu ya, terpisah dari istilahnya itu gereja gitu ya, tapi yang pengetahuan dari filsafat juga munculnya beragam ilmu baru yang mandiri dan revolusi industri. Gitu. Jadi terpisah sudah apa rasionalisme ya berkembang sangat pesat. Nah, kemudian setelah masuk ke abad ke-18 Masehi itu disebut dengan periode abad kontemporer. Di mana sana ada filsafat kontemporer, ada penemuan-penemuan baru ya yang memicu revolusi, degradasi lingkungan dan disrupsi juga. Itu juga sudah berkembang juga ya. Kemudian juga berkembangnya disiplin ilmu baru, ya. Kemudian juga berkembangnya post-positivisme. Ini munculnya juga filsafat ilmu, ya. Kalau sebelumnya kan tadi ada positivisme. Nah, nanti kalau tahu, ya jadi positivisme itu adalah dasar dari pemikiran metode penelitian yang dengan pendekatan kuantitatif, ya. Sementara yang kualitatif itu didasarkan kepada apa post positivisme ya, hingga abad sekarang ini periode ya digital gitu ya, periode digital nih. Oke. Nah, kemudian ya dari sini kita akan mengenal dari paradigma. Tadi karena kita bicara tentang paradigma, paradigma itu simpelnya itu apa ya? Cara berpikir lah ya. Jadi paradigma itu dari bahasa Yunani, artinya paradigma, ya artinya adalah membandingkan bersebelahan. Ya artinya tadi ya, dan memperlihatkan ya dik atau digma. Jadi membandingkan ataupun bersebelahan. Jadi dua hal yang misalnya itu yang berbeda yang kita lihat secara bersama-sama, dua hal gitu ya. Oke, kemudian paradigma.
Dalam bahasa Latin itu artinya adalah paradigm, ya, artinya adalah suatu model atau pola, ya, model atau pola. Sedangkan dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia, kalau bahasa itu paradigm itu adalah pola pikir, ya. Jadi cara kita itu berpikir, paradigma kita karena kita Muslim itu adalah berarti paradigmanya itu adalah Islam. Gitu ya. Nah, kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa yang namanya paradigma itu adalah kerangka berpikir, ya. Jadi thinking framework atau ya thinking framework, ya. Jadi kerangka berpikir. Jadi kalau kita berpikir tentang misalnya tadi tentang suatu kebenaran, jadi bagaimana cara kita berpikirnya? Apakah berpikirnya mungkin masih misalnya gitu ya? Misalnya kita melihat sesuatu yang mungkin belum dilihat oleh orang lain misalnya gitu ya, atau mungkin juga jarang dilihat oleh orang lain. Kalau kita berpandangannya itu mungkin apa, istilahnya itu spiritual gitu ya, kita mengatakan misalnya kita lagi jalan gitu ya di mana tuh agak-agak horor dikit nih ya, misalnya kita tuh lagi jalan di dekat kuburan gitu ya, tiba-tiba lihat ada apa, ada api nih kayak bola api gitu ya. Nah kemudian kita langsung bilang tuh Banaspati gitu ya, atau mungkin hantu dan sebagainya gitu ya. Padahal kalau cara berpikirnya paradigma itu adalah saintifik, dia akan mengatakan oh bukan gitu ya. Itu memang bola api, tapi api itu muncul dari senyawa yang memang keluar dari apa istilahnya itu orang yang sudah meninggal misalnya gitu ya. Jadi bukan dari orang meninggal, tapi memang senyawa yang semacam zat fosfor atau apa yang memang mudah terbakar seperti itu. Jadi, jadi cara berpikir kita tuh berbeda-beda. Sama juga nih cara berpikirnya yang paling simpel begini, kuliah gitu ya. Kita kuliah apa nih kira-kira ketika kita memikirkan atau ketika kita memutuskan untuk ikut kuliah gitu ya, apa nih yang dipikirkan nih? Mungkin ada gitu yang berpikir saya kuliah biar dapat ijazah gitu ya, ijazah. Dapat ijazah itu sama juga dengan dapat S1 lumayan nih sarjana nih ya, baik sarjana pendidikan ataupun sarjana ekonomi, atau mungkin nanti kalau kuliah kan saya dapat istilahnya itu dapat apa ya, pekerjaan yang baik, dapat gaji yang lebih baik lah gitu ya dibanding dengan kalau hanya SMA misalnya. Ya, nah itu cara berpikir. Tapi ada juga nih yang soleh dan soleha nih, masya Allah nih, misalnya saya kuliah pengen dapat ilmu, thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslim gitu ya. Menuntut ilmu, belajar itu kewajiban setiap muslim nih gitu ya. Maka kita harus belajar. Nah, ada juga itu paradigma ya. Walaupun itu tadi sebenarnya cara berpikir sebenarnya simpelnya ya. Kalau paradigma itu dia lebih mendalam lagi. Nah, kalau kita mengatakan oke, saya kuliah, saya belajar itu karena memang agama saya, Islam itu memerintahkan kita talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi ya. Itu fardu juga sehingga kemudian ya udah saya akan belajar. Itu berarti paradigma dalam kuliah itu adalah paradigma Islam. Tapi kalau paradigma pragmatis misalnya tadi ya bisa masuk ke rasionalisme juga. Saya kuliah biar dapat gelar nih, biar dapat sarjana nih, biar dapat kerjaan gampang nih, biar bisa dapat cari uang nih. Nah, itu paradigmanya adalah pragmatis. Sama juga nanti kalau mahasiswa di tingkat akhir ini ya, misalnya suruh nulis kewajiban, nulis skripsi misalnya, atau mungkin tugas gitu ya. Kan ada yang, yaudah pragmatis saja lah saya nulis skripsi itu karena ya karena kewajiban aja sih gitu ya, karena memang harus sama sama kampus gitu ya. Udah saya nulis skripsi ya. Padahal kalau kita paradigmanya itu mungkin ilmuwan, saintifik ataupun Islami, kita akan mengatakan oh, nulis skripsi sebenarnya untuk latihan saja ya. Jadi kita agak terbiasa untuk mengidentifikasi masalah, mencari solusi gitu ya. Jadi nanti ketika kita dalam kehidupan sehari-hari itu kita sudah terbiasa. Ya, sama juga nih paradigma mahasiswa ketika mungkin dosen ngasih tugas gitu ya, baik tugas makalah, presentasi, atau mungkin nanti ada UTS, ada UAS, assessment gitu ya. Kalau paradigmanya mahasiswa mungkin yang ini dosen ini banget ya kasih tugas terus gitu ya, padahal kita kan banyak kerjaan, kita banyak kegiatan. Nah, itu paradigmanya karena menganggap bahwa tugas itu adalah istilahnya itu kewajiban gitu, kewajiban yang memberatkan. Padahal kalau dari perspektif dosen justru tugas itu sebenarnya untuk melatih mahasiswa agar terbiasa tadi misalnya membuat PowerPoint, setelah membuat PowerPoint itu kemudian nanti presentasi, jadi melatih soft skill speakingnya gitu ya. Kalau kita cuma
cuman dengerin terus gitu sebentar ya capek, sebentar itu ya ngantuk ya, sebentar itu ya nggak fokus juga, nggak masuk juga, gitu. Tapi kalau kita dilatih, oh dosen harus belajar nih presentasi nih, ya latihan, minimal ada pengalaman dan learning experience. Menulis juga sama. Kenapa tugas buat makalah, buat kayak artikel? Karena memang agar agar terbiasa. Nanti biasa di kampus-kampus itu kalau di akhir kuliah itu ya membuat skripsi, tesis, disertasi, atau sekarang tuh kita juga banyak membuat jurnal misalnya gitu ya. Jadi itu, jadi paradigma ya, pola pikir ya, kerangka berpikir kita dalam sesuatu. Misalnya begini juga nih ya, dalam kehidupan sehari-hari yang simpel paradigma itu. Misalnya qadarullah gitu ya, orang yang kita sayangi, ya mungkin keluarga dekat kita itu meninggal misalnya gitu ya. Nah, kalau paradigmanya, perspektifnya manusia itu kan sedih banget gitu ya. Pastilah orang terdekat yang kita sayang itu meninggalkan dunia gitu, meninggalkan kita, itu kan sedih banget gitu ya. Tapi kalau perspektifnya paradigmanya agama itu kan jelas, itu adalah ya dikatakan apa, kullu nafsin za'iqatul maut, ya bahwa setiap manusia ya akan mati, kita nggak tahu juga meninggal kita itu di mana, sehingga ketika orang yang meninggal ya itu memang yang terbaik gitu ya. Misalnya kemarin di kampus saya juga ya kaprodi itu, padahal usianya itu kalau nggak salah sekitar ya antara 38-40 ya, masih muda banget ya, masih muda lah ya, nggak muda banget sehingga ya anaknya juga sudah ada 3 atau 4 gitu di prodi, dan itu sangat dibutuhkan. Tapi ya meninggal tanpa sakit, nggak terdeteksi, mau pulang dari kampus kemudian meninggal, orang semuanya menyayangkan kenapa ya terlalu cepat gitu ya. Nah padahal kalau dari sisi paradigma agama ya memang udah waktunya untuk meninggal gitu ya. Jadi ya kita nggak bisa apa, diperlambat atau dipercepat ya, sesuai dengan kuasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah paradigma. Maka semakin kita kuliah, kita semakin berpikir, kita semakin bisa menyikapi berbagai keadaan yang ada di dunia ini yang kita hadapi. Seperti itu ya. Mungkin nih kalau yang anak muda itu mungkin suka nih, yang laki-laki suka dengan perempuan, yang perempuan suka dengan orang lain, dengan laki-laki gitu ya. Nah, kemudian tapi ternyata apa? Ternyata eh, apa, sudah kita suka gitu ya, pengen ta'arufan gitu, pengen nikah misalnya gitu. Tapi ternyata ya dia nikah dengan orang lain, dia suka dengan orang lain misalnya gitu ya. Itu berarti memang memang bukan jodoh kita gitu ya. Jangan jodoh kita ya, kita harus apa, move on gitu ya. Kita harus istilahnya itu ya legowo, harus 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 istilahnya itu menerima gitu ya. Memang memang bukan takdir kita gitu. Sama juga nih paradigma misalnya juga dalam kehidupan sehari-hari juga, misalnya kita mungkin ya, kalau saya misalnya ya, nggak usah orang lain lah ya, terlahir sebagai keluarga yang dikatakan miskin, ya miskin lah gitu ya, di kampung iya, jauh sana di apa, Cilacap sana gitu ya. Kemudian juga kuliah juga dulu nggak kebayang bisa bisa kuliah gitu ya, jadi dosen apalagi nggak kebayang sama sekali gitu ya. Tapi kemudian apa, kekurangan itu tidak membuat kita itu putus asa atau mungkin saya menyesal gitu. Menyesal itu dalam artian kenapa ya saya itu lahir misalnya tuh di apa, wilayah mana tuh ya, Tangerang yang jauh lah gitu ya. Mungkin daerah mana, kalau kita bilang Tenjo itu udah jauh dari sini gitu ya. Kalau Parung Panjang situ masih agak dekat ke Tenjo gitu ya, kok jauh gitu ya. Kenapa sih saya nggak lahir dari keluarga yang orang Jakarta, orang kaya? Nah, ya, itu paradigma yang tidak tepat kalau dalam perspektifnya agama. Jadi paradigma cara berpikir ya, kerangka pemikiran kita itu harus betul-betul Islami gitu ya. Kayak itu adalah cara tentang paradigma. Paradigma itu world view ya, cara berpikir, cara kita melihat dunia. Oke, nah ini banyak sekali teori dari paradigma. Thomas Kuhn mengatakan bahwa paradigma itu adalah the structure of scientific revolution, ya artinya suatu landasan berpikir, konsep dasar dan landasan berpikir yang digunakan sebagai model atau konsep dasar para ilmuwan dalam melakukan studinya. Ya, jadi dasar pemikiran atau landasan berpikir ya. Jadi misalnya begini. Nah, saya kasih contoh nih ya, jangan salah-salah dengar nih. Misalnya Charles Darwin itu menyatakan bahwasannya teori evolusinya, bahwasannya apa, manusia itu berasal dari
kera misalnya gitu ya, dari monyet misalnya kera gitu. Kenapa dia berpikir seperti itu? Ya karena landasan berpikirnya ataupun paradigmanya itu adalah apa yang disebut dengan paradigma materialisme gitu ya. Materialisme itu adalah memandang bahwasannya ya seluruh apa yang ada di dunia ini adalah materi dan materi itu saling berkaitan kausalitas antara satu dengan yang lainnya. Sehingga kalau ada manusia modern sekarang ini, sebelumnya pasti ada manusia-manusia yang mungkin primitif gitu ya. Nah, sebelum manusia primitif itu apa lagi? Nah, sehingga muncullah teori evolusinya Charles Darwin itu karena memang cara berpikir dia, kerangka berpikirnya itu adalah materialisme. Ya, berbeda dengan kita orang Islam. Kalau orang Islam kita sendiriannya atau paradigma Islam itu kita ya meyakini ya bahwasannya manusia itu ya pertama itu adalah Nabi Adam alaihi salam, kemudian Hawa, Siti Hawa gitu ya. Nah, itu kan itu udah beda kan. Jadi cara berpikir, paradigma, kerangka berpikir, landasan berpikir, konsep dasar yaitu berbeda sehingga kemudian hasilnya itu ya berbeda gitu ya. Nah, ini perlu apa pendalaman dan juga perlu apa keluasan dari cara kita berpikir ya. Oke, kemudian Robert Friedrich menyatakan bahwa paradigma itu adalah sekumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya dan membentuk citra subjektif seseorang terhadap realitas sehingga dapat menentukan cara menangani realita tersebut ya. Jadi ya mungkin belief ya keyakinan kita ya kerangka berpikir kita ya paradigma kita gitu ya. Tadi misalnya ketika kita lahir dari keluarga yang miskin gitu ya, kemudian kita berpikirnya, oh kenapa sih kok saya begini-begini gitu. Akhirnya kadang menuntut dan sebagainya. Padahal mestinya cara berpikirnya, paradigma tidak seperti itu. Paradigmanya adalah bahwa oke, saya memang lahir dari keluarga miskin, ya keluarga kurang mampu, saya tidak bisa menyalahkan orang tua juga. Mungkin orang tua juga dari orang tuanya lagi. Masa kita mau menyalahkan orang tuanya lagi, orang tua lagi kan nggak mungkin. Lebih baik kita berpikir lebih positif. Ya udah, saya seperti ini, berarti saya harus berjuang, saya harus kuliah, saya harus banyak belajar, saya harus banyak bisa komunikasi, punya skill, punya kemampuan, punya keahlian sehingga bisa memperbaiki ya keadaan yang ada sekarang ini. Nah, itu namanya paradigma cara berpikir. Ya, kalau cara berpikirnya terus seperti itu akhirnya ya nggak maju-maju, nggak berkembang. Sama juga cara berpikir kita tentang kuliah. Kalau kuliah kuliah mah santai aja lah, ikut aja di Zoom nanti juga yang penting kan lulus gitu ya. Ya lu sih Insya Allah mah pasti lulus gitu ya. Cuman the problem is masalahnya adalah setelah lulus what's next gitu. Kita mau ngapain kalau udah lulus gitu ya. Kalau sudah S1, sudah sarjana pendidikan, sudah sarjana ekonomi, kita mau ngapain kalau nggak punya pengalaman, nggak punya kemampuan, nggak punya skill yang kita bisa manfaatkan, kita gunakan untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Ah, gitu ya. Jadi paradigma cara berpikirnya itu harus dirubah. Jangan sampai kuliah itu hanya pengen dapat ijazah, hanya pengen dapat apa istilahnya itu gelar gitu ya. Pengen dapat kerjaan yang baik, dapat gaji yang lebih baik. Sebenarnya ya boleh, tapi dalam tataran tertentu gitu ya, bukan menjadi hal yang utama. Karena kalau jadi yang utama sayang sekali ya. Kenapa? Karena banyak sekali ya berita yang menunjukkan bahwa apa sudah sarjana menganggur. Ada yang sudah S2 nganggur juga. Bahkan ada yang sudah S3 juga nganggur juga gitu ya. Kenapa ya? Karena tadi salah satu skillnya, skill komunikasi, skill melobi, kemudian juga jaringan itu kurang. Ya, nanti mungkin ditambah lagi ketika mungkin orang itu mungkin introvert misalnya gitu ya. Orang itu nggak suka apa ya eh, ngobrol dengan orang lain bukan tidak suka ngobrol tapi tidak suka berkomunikasi tidak suka istilahnya itu apa mencari jaringan gitu ya jadi asik dengan dirinya sendiri gitu ya ya mungkin kalau dia memang nggak ada kebutuhan sih ya mungkin ya nggak apa-apa silakan aja. Misalnya ibu rumah tangga misalnya ya udahlah ngapain cari-cari jaringan malah bahaya gitu malahin mungkin ya udah di rumah aja ngurus ini gitu keluarga misalnya gitu itu ya ya boleh tapi kalau kita yang mungkin laki-laki atau mungkin perempuan yang mungkin ada kegiatan di luar ya mau nggak mau ya skill kita harus terus ditingkatkan. Oke.
Nah, kemudian si G. Reeser menyatakan paradigma itu adalah suatu pandangan mendasar para ilmuwan mengenai hal-hal yang menjadi pokok permasalahan yang harusnya dipelajari atau cabang ilmu pengetahuan tertentu. Gitu ya. Jadi sama pandangan mendasar. Ya, kenapa ilmuwan itu mereka terus mengembangkan? Karena bisa jadi memang misalnya kenapa ilmuwan luar angkasa itu mereka apa namanya terus mencari misalnya apa namanya planet baru, kehidupan baru, atau mungkin juga berbagai fenomena yang ada di alam semesta di luar angkasa karena mereka berpikir bahwa dunia ini apa nggak terbatas gitu ya. Coba kalau kita bayangkan ya udah langit itu ya yang ada aja tuh kelihatan langit udah nggak ada gitu. Padahal kalau dilihat lagi wah, langit itu lebih luas lagi gitu ya. Ada tata surya, ada galaksi, ya ada super apalagi itu ya super galaksi gitu ya. Ternyata luas sekali. Bahkan kita jadi tahu ternyata oh, kita itu hanya debu gitu ya. Nah, itu dari pandangan mendasarnya itu. Sementara Robert Hahn menyebutkan paradigma itu adalah suatu acuan atau dasar pikiran yang sifatnya filosofis dalam pelaksanaan suatu motif atau tujuan. Tadi sifatnya itu sesuatu yang abstrak gitu ya, tapi menjadi acuan. Gitu ya. Kemudian Egon G. Kuba menyatakan bahwa paradigma itu adalah sekumpulan keyakinan dasar yang membimbing tindakan manusia dalam kehidupannya. Ya kan? Jadi keyakinan dasar kita yakin misalnya kita tuh mau meninggal gitu ya, mau meninggal tuh maksudnya kan kita nggak tahu meninggal itu kapan gitu. Makanya makanya kita harus yakin kita itu akan meninggal karena kita akan meninggal maka kita harus berbuat baik gitu ya. Misalnya ada kalau kita melihat di alam semesta itu ada mayfly ya, ada mayfly itu ya mirip-mirip laron lah gitu ya. Nggak usah yang tahu yang familiar itu laron gitu ya. Laron itu kan dia ketika muncul ya ke permukaan tanah gitu ya itu nggak lama hidupnya tuh paling hanya bahkan ada yang bilang hanya 24 jam ya mungkin hanya 2 hari lah atau sampai 3 hari gitu ya nah setelah itu dia bisa mati gitu ya atau mungkin mengembangkan kehidupan barunya lagi jadi sangat pendek sekali dan dia tahu bahwa itu akan apa akan segera berakhir makanya dia akan melakukan yang terbaik itu kisah dari Laron gitu ya oke kemudian paradigmanya juga banyak lagi dari Patton ya, Pattonnya ahli dalam research metodologi juga sama sebuah pandangan dunia, sudut pandang umum dan juga cara untuk menguraikan kompleksitas dari dunia nyata. Church Research ini dalam buku penelitiannya juga bahwa pandangan mendasar ilmuwan tentang apa materi pelajaran yang harus dipelajari oleh cabang atau disiplin dan apa aturan yang harus diikuti dalam menafsirkan informasi yang akan dikumpulkan informasi yang dikumpulkan dalam menanggapi isu-isu ini. Jadi samalah ya dari tentang sambung materi. Sementara kalau Bogdan dan Butler menyebutnya dengan kumpulan longgar sejumlah asumsi, konsep, proposisi logis terkait ya yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Ya, jadi sementara terakhir dari Mzir, ya ini orang Indonesia, Prof. Mzir, bahwa paradigma itu adalah asumsi psikologis tentang pembentukan tuntutan pengetahuan, prosedur umum penyelidikan, dan prosedur jaringan, dan analis data, serta pelaporannya. Ini sebenarnya lebih kepada nanti ke paradigma penelitian. Jadi paradigma baik ya, teman-teman semuanya. Ini kita bicara tentang elemen-elemen di paradigma. Ya, jadi ada 3 nih, ini dalam kajian filsafat juga sama nih ya. Jadi ada ontologinya, ada epistemologinya, ada metodologinya. Ontologi itu berkaitan dengan hakikat dari sesuatu, ya. Jadi hakikat dari sesuatu itu apa? Tadi misalnya hakikat kebenaran itu adalah ya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara epistemologinya nanti kaitannya dengan teori ilmu pengetahuan. Ya, jadi ilmu pengetahuan itu kayak gimana sih? Wah, ini levelnya agak lumayan tinggi, tapi kita harus belajar ya biar tahu apa sih ontologi, apa itu epistemologi, apa itu metodologi. Kalau metodologi, sebenarnya mata kuliah ini nih, yaitu cara untuk mendapatkan kebenaran daripada ilmu. Gitu ya. Jadi ilmu ini udah benar belum sih? Gitu. Biasa saya selalu bagi contoh, misalnya begini, yang simpel. Air laut itu warnanya apa? Gitu ya atau mungkin yang di atas yang kelihatan langit gitu ya. Langit itu warnanya apa? Gitu ya. Oh, ketika cerah, langit itu ternyata warnanya biru. Gitu kan ya, biru langit makanya gitu ya. Nah, ketika kita bicara tentang biru langit, kenapa biru gitu ya? Padahal ya apa teori mengatakan teori pertama nih baru teori belum tentu benar gitu. Oh, langit itu biru karena pantulan dari apa
lautan, samudra gitu ya. Atau kebalikannya ketika ditanya apa laut itu, samudra itu warnanya apa? Oh biru Pak gitu ya. Oke biru. Apakah benar-benar biru, biru laut itu? Ya apakah benar-benar biru? Ya tinggal kita datengin aja ke laut gitu. Kita datang ke laut, kita mungkin agak ke tengah gitu ya yang kelihatannya biru. Tapi ternyata ketika kita berada di tengah, ternyata langitnya itu apa airnya itu bukan biru gitu ya, ya bening aja, ya bening airnya gitu kan, air laut itu ya bening bukan biru gitu ya. Nah kemudian muncullah teori tentang oh ternyata laut itu bisa biru karena langitnya biru gitu ya. Terus berarti ya dengan benar langitnya biru, lautnya biru. Gimana gitu ya? Ketika kita datang ke laut ternyata birunya nggak ada. Kemudian ketika kita ke langit pun mungkin ya yang pernah naik pesawat gitu ya, ketika naik pesawat itu tuh ya nggak ada birunya di mana nggak ada gitu ya. Maka kemudian akhirnya muncullah teori tentang bahwasannya birunya lautan dengan birunya langit itu adalah karena keterbatasan dari panca indera atau penglihatan manusia. Seperti itu ya. Itu jawaban tentang teori kenapa langit itu biru ya, kenapa langit itu istilahnya itu apa biru, kenapa laut dan langit itu biru gitu ya. Atau mungkin ya agak sedikit agak bukan nyeleneh agak sedikit ini. Kenapa air laut itu asin? Oh itu karena keringat ikan gitu. Bukan lah yang masak keringat ikan gitu ya. Salah ya. Itu yang benar adalah kenapa laut itu asin ya karena memang air laut itu mengandung unsur-unsur zat dari garam sehingga ya rasanya itu asin. Gitu ya. Nah, banyak lagi yang lainnya gitu ya. Jadi itulah ilmu pengetahuan. Jadi di metodologi itu di mata kuliah metode penelitian atau metodologi penelitian itu sebenarnya belajar tentang cara mendapatkan kebenaran dalam ilmu. Ya kalau ditanya bagaimana cara mendapatkan kebenaran dalam ilmu, dengan belajar Pak, dengan baca Pak, dengan ngaji Pak, ya betul itu memang gitu. Tapi itu teknis gitu ya, teknis kalau yang dimaksud dengan cara mendapatkan ilmu itu adalah cara mendapatkan kebenaran itu adalah dengan mencari ya melalui eksperimen ya tajribi melalui irfani ya melalui misalnya apa bayani gitu ya melalui burhani juga isyari. Ya, kalau dalam penelitian apa ilmiah sains ya melalui penelitian kuantitatif, kualitatif, etnografi, fenomenologi, dan metode penelitian yang lainnya. Oke. Nah, jadi dalam metodologi penelitian tadi yang disebut dengan positivisme ini, post-positivisme ini. Jadi ontologinya kalau positivisme itu adalah realitas objek itu tunggal, ya realitas objek itu satu gitu ya. Sementara kalau post-positivisme realitas subjek itu dia jamak, jadi banyak. Kalau ini satu, ini banyak. Yang kedua, epistemologinya kalau positivisme itu dia kuantitatif, kalau post positivisme itu kualitatif, ya. Kalau di positif itu deduktif, ya. Kalau di post positif itu induktif. Kalau di ini di positivisme itu bebas nilai, sementara kalau post positivisme tidak bebas nilai, pasti terikat dengan sesuatu. Nah, kalau positif itu general, sementara kalau post positif itu dia bisa lokal, partikular dan ideografik. Ya, artinya dia khusus. Jadi nggak bisa mengeneralisir. Misalnya contohnya begini, kita bilang bahwa mahasiswa di sini rajin-rajin, soleh dan solehah gitu ya, itu general gitu ya. Tapi mungkin secara perorangan itu ada yang kurang gitu ya, atau mungkin di tempat lain gitu ya, mungkin ada yang tidak rajin gitu ya, atau tidak soleh, tidak solehah misalnya gitu di tempat lainnya itu. Tapi secara general itu bagus. Misalnya kalau kita bilang Bogor itu ya Bogor ya, walaupun ini kan sebagian di Parung Panjang di Bogor ataupun di Tangerang ya. Ya, atau mungkin Tangerang lah contohnya ya. Kalau Bogor kita bilang Bogor itu dingin gitu ya. Betul sih Bogor itu dingin gitu ya. Tapi kalau kita di Cibinong, kita di Gunung Putri gitu ya, kita ke arah-arah hampir ke mana tuh ya Cibubur, itu udah panas gitu ya. Cilengsi juga itu udah panas gitu. Sama juga mungkin kebalikannya kalau kita bilang Tangerang, kayaknya kalau kita bilang Tangerang itu panas deh gitu ya. Karena mulai dari mungkin Pamulang gitu ya, kemudian juga daerah-daerah mana lagi tuh, pokoknya apalagi pinggir-pinggir Teluk Naga sana gitu ya, pinggir-pinggir pantai itu pasti panas. Tapi kalau kita bilang, tapi kalau kalau kita ke BSD misalnya di komplek-kompleksnya,
kayaknya dingin itu ya banyak pohon dan lain sebagainya gitu ya. Atau mungkin di dekat-dekat apa namanya ya, kalau di situ panas atau dingin ya. Kalau Ustaz Muhyiddin di mana nih? Nah, jadi kalau kita bilang Tangerang panas itu positivisme general gitu ya. Tapi ada tempat-tempat tertentu itu yang dingin gitu ya, yang sejuk. Nah, itu positivisme. Ah, simpelnya kayak gitu ya. Sama juga di Jakarta. Jakarta tuh polusi panas nggak enak. Iya, tapi kalau kita ke Menteng, kita ke Kemang gitu ya, ke Pondok Indah misalnya itu ya itu enak, sejuk, seger gitu ya. Ah, seperti itu ya. Jadi ada yang sifatnya memang general, ada yang sifatnya itu partikular, spesifik. Oke. Kemudian ini perkembangan dari kalau Auguste Comte ini menyebutkan tentang perkembangan dari intelektual. Jadi manusia itu menurut dia ini belum tentu benar nih ya. Jadi berangkat itu dari teologis, keyakinan agama, mysticism, kemudian ke metafisik ya, metafisis, kemudian baru ke positivis dan sampai nanti ke post positivism. Ini perkembangan intelektual manusia menurut Auguste Comte. Ya kalau kita dalam Islam ya tidak, teologis itu keyakinan teo itu Tuhan, logis itu logo, ilmu tentang Tuhan, artinya teologi gitu ya. Teologi itu ilmu tentang agama gitu ya. Jadi mestinya tidak seperti ini gitu, bahwa agama itu mengembangkan di sana ada metafisik, ada positivisme, ini juga ada positivismenya juga gitu ya. Jadi tidak semuanya itu benar tentu saja gitu ya. Oke, kemudian tahap teologis tadi, jadi tingkat pemikiran manusia bahwa semua benda yang di dunia itu mempunyai jiwa dan itu disebabkan oleh suatu kekuatan yang berada di atasnya. Makanya nanti ada istilah animisme, politeisme, monoteisme, dinamisme, totemisme gitu ya. Kan kadang di masyarakat kita masih ada nih keyakinan bahwa misalnya tadi pohon yang besar, ada penunggunya nih gitu ya. Atau mungkin kita ke gunung misalnya, ada penunggu gunungnya nih gitu ya. Atau mungkin kita ke satu apa namanya sungai gitu ya, atau tempat tertentu lah. Ada penunggunya nih. Di Laut Selatan nih ada Nyi Roro Kidul misalnya gitu ya. Nah itu adalah keyakinan-keyakinan yang sifatnya itu teologis gitu ya. Nah, di tahap yang kedua ada metafisis, di mana manusia menganggap bahwa di dalam setiap gejala terdapat kekuatan-kekuatan atau inti tertentu yang pada akhirnya dapat diungkapkan. Ini juga sama gitu ya, tentang misalnya apa tuh, tentang kesurupan misalnya. Benar nggak sih kesurupan itu terjadi? Nah, gitu ya. Nah, itu dilihat kalau di metafisis terjadi. Tapi kalau di tahap positivis ya, manusia berpikir secara ilmiah berdasarkan sains, menurut mereka itu nggak ada gitu ya. Makanya mereka kalau menjelaskan tentang orang gila itu kayak gimana sih sebenarnya gitu, apakah kesadarannya itu ada atau tidak, orang kesurupan itu bener nggak sih dia kemasukan jin gitu ya. Nah itu dia di positivism itu mereka menolak itu, dianggap tidak ada. Ya, ini tahap dari Auguste Comte, tahap ilmu pengetahuan tadi ya, mysticism, rationalism, empirism, ilmiah, baru ke alamiah. Ini juga apa tahapan dari berbagai teori tentang ilmu pengetahuan. Gitu ya, nanti harusnya di sini ada, mestinya kalau dalam Islam itu dia ilahiyah di situ ya, harus ilahiyah. Oke. Paradigma rasionalisme, tadi kita bisa tentang sering dengar ya, apa sih rasionalisme? Ya, rasionalisme itu dari kata-kata rasio yang artinya akal. Jadi secara terminologi, secara istilah, bahwa rasionalisme itu adalah cara berpikir yang mengutamakan pemakaian akal manusia dalam mengetahui segala sesuatu. Nah, ini biasanya agak sedikit berseberangan dengan agama biasanya nih. Makanya perlu dilihat cara karakternya kayak gimana, ciri khasnya. Ya, jadi dia untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang mengandalkan rasio atau akal. Nah, itu rasionalisme ya. Padahal segala sesuatu yang tidak rasional itu dianggap bukan dari ilmu pengetahuan. Gitu ya. Makanya kalau dari wahyu mereka ya bukan ilmu pengetahuan, itu hanya doktrin gitu ya. Nah, ini tokohnya ada René Descartes, ada Baruch de Spinoza, ada juga Gottfried Leibniz ya. Kekurangannya adalah ini seringkali hasil penelitian manusia itu berbeda dengan kenyataan gitu ya. Jadi nggak semua akal manusia itu dia terbatas gitu, sehingga tidak semuanya yang ada di dunia itu bisa masuk akal atau logis atau rasional. Nah, itu kekurangannya. Oke, itu rasionalisme. Kalau sejarahnya itu kan dari mulai zamannya Plato ya, yang mengatakan pengetahuan itu berasal dari akal, bukan dari panca indera, ya melalui
misalnya matematika dan geometri, kan dia akal tuh saya berpikirnya. Kalau Lorenzo Valla, the falso credito ementita Constantini donation, ya, donation, ya, mengungkapkan bahwa pemalsuan donasi Konstantinus yang diklaim oleh benar oleh Paus ini kaitan dengan apa? Bahwa banyak sekali doktrin gereja itu yang tidak rasional. Maka muncullah apa yang disebut dengan tadi apa Flarung ataupun juga disebut dengan Renaissance. Sementara rasionalisme modern ini ada René Descartes, manusia ada karena manusia berpikir, gitu kan ya. Cara berpikir apa tuh namanya tuh ya. Jadi saya ada karena saya berpikir, ya ego apa namanya itu ya, cognitus gitu ya. Oke, kemudian mencari kebenaran mutlak dengan menolak segala jenis keraguan dalam suatu hal dan menerima segala hal yang tidak memiliki keraguan. Ini sebenarnya kalau di Islam juga ada tuh dak mala yaribuk ila mala yaribuk, dak ma yaribuk ila mala yaribuk, ya. Jadi tinggalkan yang tidak, yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Oke, ini efek rasionalisme, ya jadi akal pikiran terpisah dari metafisika dan transenden. Nanti bahkan lebih parah lagi ada ateisme, ya mau bahwa agama dan gagasan mengenai keagamaan merupakan sesuatu yang hanya berupa prasangka sehingga tidak memiliki dasar ilmiah. Jadi efek paling ekstrim dari rasionalisme itu adalah ateisme yang menganggap tidak ada Tuhan gitu ya, atau mungkin Tuhan itu ada tapi hanya sebatas apa sebagai sesembahan saja, ya. Ini ada empirisme, John Locke kita akan belajar, ya, ada positivisme, ya positivisme dari tadi ya terakhir nih ya. Jadi positivisme itu dari kata-kata positif yang artinya adalah suatu peristiwa yang benar-benar terjadi yang dapat dialami sebagai suatu realitas. Jadi positivisme itu adalah anggapan, keyakinan, paradigma bahwa sesuatu itu yang kelihatan, yang nampak, yang didengar oleh panca indera. Ya, kalau positivisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aliran filsafat yang beranggapan bahwa pengetahuan itu semata-mata berdasarkan pengalaman dan ilmu yang pasti, gitu ya, yang pasti-pasti saja, itu positivisme. Agama sebenarnya juga pasti, gitu ya. Jadi ini juga aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar hanya berasal dari ilmu alam dan tidak berkaitan dengan metafisika. Jadi dia menolak segala bentuk metafisika, ya. Sementara apa Auguste Comte juga tadi menyebutkan cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Jadi jangan terpukau dengan istilah sains, karena sains yang dimaksud di Western itu adalah yang tidak berasal dari sumber metafisika, gitu ya. Nah, sehingga kemudian kita boleh simpulkan bahwa positivisme adalah aliran pemikiran yang menyatakan bahwa ilmu-ilmu alam atau empiris sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak nilai kognitif dari studi filosofis dan juga metafisik. Ya, jadi menurut mereka tuh yang benar tuh yang kelihatan. Kesannya sih memang benar, tapi kalau secara agama ya tidak semuanya benar. Ya, walaupun dari sisi kelebihannya positifnya itu dia bisa menghasilkan ilmu pengetahuan, tidak spekulatif, konkret, pasti, mutlak, teratur, dan valid. Ya, kemajuan dan semangat optimisme juga mendorong orang untuk bertindak aktif dan kreatif. Ya, jadi dia apa tidak hanya terbatas menginginkan fakta, tapi juga meramalkan masa depannya. Jadi positivisme mendorong lajunya kemajuan di sektor fisik dan teknologi. Jadi kalau ditanya kenapa Barat itu maju, kenapa Amerika, Eropa ataupun Cina itu maju, karena mereka memang ke arah positivisme di mana semuanya itu adalah arahnya itu adalah apa yang nampak, yang kelihatan, ya. Jadi rasional ilmiah itu yang diyakini oleh mereka. Kekurangannya ya bahwa analisis biologik yang ditransformasikan dalam analisis sosial dinilai sebagai akar terpuruknya nilai spiritual dan bahkan nilai kemanusiaan. Hal ini dikarenakan manusia terinduksi ke dalam pengertian fisik biologik, ya. Jadi kalau kita dalam kajian itu kan manusia itu apa sih? Manusia itu apakah fisiknya gitu ya atau mungkin ada sesuatu di balik fisik, ada yaitu spiritnya atau ruhnya, ya. Maka manusia akan kehilangan makna seni atau keindahan sehingga manusia tidak dapat merasa bahagia, kesenangan itu tidak ada. Ya, nah kalau kita hanya melihat sesuatu yang berhenti pada sesuatu yang nampak empiris sehingga tidak dapat mengetahui atau menemukan pengetahuan yang valid. Nah, nanti slide-nya boleh saya kirimkan lah ya untuk iniannya. Oke, kemudian ini ada tokoh positivisme yang kita belajar ada paradigma post positivisme, ini lanjutan dari positivisme yang sebenarnya ujung-ujungnya juga sebenarnya dia tidak apa istilahnya itu yang menolak wahyu juga. Misalnya Denison dan Colin menyatakan bahwa paradigma adalah mengandalkan metode atau beragam metode
sebagai cara memahami realitas yang ada sebanyak mungkin pada waktu yang sama, penekanan tidak diterapkan pada temuan baru dan verifikasi teori. Ya, artinya apa? Artinya bahwa yang namanya kebenaran itu bisa dicari, bisa dilihat melalui berbagai cara, bukan hanya satu saja. Tokoh-tokohnya ada Karl Popper, ada Thomas Kuhn, ada juga Feyerabend, ada Richard Rotary dari Mother Frankfurt, ya di Prancis sana. Gitu ya. Jadi post positivisme ini juga sebenarnya sependapat dengan positivisme bahwa realitas itu memang nyata, ada sesuatu hukum alam, tapi di sisi lain positivisme berpendapat bahwa manusia tidak mungkin mendapatkan kebenaran dari realitas apabila peneliti membuat jarak dengan realitas dan atau tidak terlibat secara langsung secara empirik. Jadi nanti positivisme lebih kepada ilmu alam, sementara post positivisme itu lebih kepada ilmu manusia, gitu ya. Jadi ilmu tentang humaniora kemanusiaan. Ya, kalau asumsi dari post positivisme itu ada kebenaran dari pengetahuan hanya sebuah asumsi yang belum bisa dikatakan mutlak kebenarannya. Ya, jadi kalau positivisme mutlak benar karena dia ada angka pasti. Kalau di post positivisme belum tentu, gitu ya. Nah, melalui penelitian kita bisa menjadikan sebuah proses untuk mengklaim suatu asumsi, kemudian asumsi tersebut dikembangkan menjadi sebuah klaim yang lebih kuat dan berdasar. Ya, jadi dalam membuat sebuah pengetahuan itu terdapat aspek kunci yang harus ada, yaitu data, bukti, serta pertimbangan rasional. Ya, penelitian berusaha mencari ataupun menjelaskan sebab dan akibat dari sebuah proses yang ada, tentunya didukung dengan pernyataan yang relevan dan benar untuk dapat diuji. Ya, sehingga objektivitas merupakan sebuah keharusan dan penelitian. Jadi intinya kalau positivisme itu lebih kepada ilmu-ilmu manusia, gitu ya. Jadi fakta tidak bebas nilai, melainkan bermuatan teori, validitas teori tidak satupun tidak dapat semuanya dijelaskan dengan bukti. Jadi banyak teori fakta tidak bebas melainkan penuh dengan nilai, gitu ya. Kemudian juga interaksi antar subjek dan objek penelitian. Jadi kalau kita meneliti ini sudah betul atau tidak, gitu ya. Nah, asumsi dasar dari post positivisme tentang realitas adalah jamak individu. Jadi kebenaran itu dia masing-masing. Jadi kita nggak bisa bilang apa Tangerang itu panas, nggak bisa mengatakan bahwa Bogor itu dingin. Ya kenapa? Karena di Tangerang itu banyak juga yang dingin, yang sejuk. Di Bogor banyak juga yang sudah panas, gitu ya. Nah, nggak tahu nih kalau yang wilayah Parung Panjang panas atau dingin, gitu ya. Kayaknya perasaan sih panas juga, gitu ya. Tapi kalau di perumahan yang banyak pohonnya ya dingin juga gitu ya. Nah, itu kaitannya dengan apa? Dengan positivisme dan post positivisme. Ah, ini nanti kalau kaitan dengan apa penelitian. Jadi nanti di penelitian itu ada kalau positivisme dia kuantitatif, kalau post positivisme dia kualitatif. Ya, jadi A, B, C, D ini adalah apa kualitatif sampai E ya. Kemudian kalau yang satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ya dari satu, dua, tiga, empat, lima, enam, dia kuantitatif. Ya, jadi untuk melakukan sebuah penelitian. Oke, ya ada 15 lebih 5, kita cukupkan. Tapi kita kasih waktu lebih kurang, mungkin ada 2 atau 3 menit. Ada yang mau bertanya nggak nih? Satu dua orang. Kalau tidak kita cukupkan nanti kita lanjut lagi jam 4-an lah, insya Allah ya. Baik, ada yang mau bertanya? Tidak? Ada yang mau nanya nggak nih? Kalau tidak ada, insya Allah kita cukupkan dan kita lanjutkan di pertemuan nanti setelah asar, insya Allah ya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Nanti kalau